Halo Stanners, berikut adalah pembahasan untuk TPA paket soal P1. Silakan dipahami dan disimak dengan sesama ya. Oke, langsung saja. Nomor 11, diketahui rasio antara X dengan Y sama dengan 2/3. Kemudian rasio antara X tambah 2 dengan Y tambah 2 adalah setengah. Yang ditanyakan berapa nilai dari Y. Nah, untuk mencari nilai Y, maka kita harus cari dulu persamaan X. Bisa didapat dari X per Y sama dengan 2/3, maka X-nya sama dengan 2/3 Y. Kemudian ambil persamaan X tambah 2 per Y tambah 2 sama dengan 1/2. Kita kali silang, X tambah 2 kali 2 yaitu 2X tambah 4. Y tambah 2 kali 1 yaitu sama dengan Y tambah 2. Kita substitusikan 2 kali X berarti 2 kali 2/3 Y. Nah, plus 4-nya kita pindah ruaskan. Jadi kurangi 4 ya, maka sama dengan Y dikurangi 2. Sehingga didapat 4/3 Y dikurangi Y yaitu Y per 3 sama dengan negatif 2. Maka Y hasilnya adalah negatif 2 dikali 3 yaitu negatif 6. Nomor 12 ditanyakan nilai dari 17 kuadrat kurangi 13 kuadrat per 30 kali 4 dikurangi 16,66666 sekian persen dikurangi 0,67. Nah, untuk lebih gampang menghitungnya, yang 17 kuadrat kurangi 13 kuadrat itu kalian faktorkan menjadi 17 tambah 13 kali 17 dikurangi 13 per 30 kali 4. 16,66 sekian persen itu sama dengan 0,16666 dikurangi 0,67. Maka hasilnya adalah 1 dikurangi 0,166 sekian dikurangi 0,67 yaitu 0,166 sekian. Nomor 13, jika X adalah 37,5% dari 40, atau kakak tuliskan X sama dengan 375 per 1000 kali 40 yaitu 15. Dan Y adalah 45% dari 20, maka Y-nya sama dengan 9 ya. Dan Z sama dengan X akar Y. Z sama dengan X akar Y berarti kita masukkan X Y-nya yaitu 15 akar 9 atau Z-nya sama dengan 15 kali 3 ya, sama dengan 45. Yang ditanyakan adalah penjumlahan dari X, Y, dan Z, maka dapat dihasilkan jawabannya adalah 69. 14 diketahui 127XY dikurangi 19 sama dengan 4049. Yang ditanyakan nilai dari 254XY. Nah ini persamaan 127XY dikurangi 19 kita pindah ruaskan kurang 19-nya menjadi 127XY sama dengan 4049 ditambah 19 sehingga didapat 127XY sama dengan 4068. Kemudian kedua ruas kita kalikan 2 agar sesuai dengan yang ditanyakan, maka 254XY sama dengan 8136. 15. Diketahui A sama dengan 2, B sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah nilai dari A pangkat 3 dikurangi 3AB kuadrat ditambah 3A kuadrat B dikurangi B pangkat 3. Nah, persamaan tersebut yang ditanyakan itu merupakan hasil dari A dikurangi B pangkat 3. Jadi, lebih baik kalian sederhanakan dulu menjadi A kurangi B pangkat 3, baru disubstitusikan nilai A dan B-nya ya. Maka didapat yaitu 1. Nomor 16, kita cari dulu nilai dari penjumlahan bilangan 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 sampai seterusnya. Nah, ini merupakan pola bilangan segitiga ya adik-adik. Kalian bisa menggunakan cara manual atau dengan rumus cepat. Kalau cara manual, ambil U1-nya itu atau suku pertamanya 1, suku keduanya 1 tambah 2, sampai suku ke-10 yaitu 1 tambah 2 tambah 3 sampai 10, berarti ada 10 suku ya. Nah, kalian jumlahkan 10, angka 10 atau bilangan 10 itu berarti kan ada 1, hanya ada 1. Ditambah bilangan 9 ada 2, ditambah bilangan 8 ada 3, ditambah bilangan 7 ada 4, ditambah bilangan 6 ada 5.
Nah, kenapa kakak kali 2? Karena angka selanjutnya itu sama aja. Bilangan 5 ada 6, bilangan 4 ada 7, bilangan 3 ada 8, dan seterusnya. Jadi kakak kalikan 2 ya. Sehingga didapat 10 tambah 18 tambah 24 tambah 28 tambah 30 kali 2 sama dengan 220. Atau juga bisa kalian gunakan rumus N kali N tambah 1 kali N tambah 2 per 6. Nah, ini rumusnya dari mana didapat? Nanti kalian bisa lihat video kakak selanjutnya ya. Setelah didapat 220, kalian jumlahkan dengan angka yang sebelumnya, yaitu negatif 1 ditambah negatif 1 dikurangi 2 ditambah 0. Maka didapat hasilnya seperti berikut. 17 diketahui A tambah B sama dengan 6, B per A sama dengan 2 akar 3 per akar 3 atau sama dengan 2 ya. Karena akar 3 per akar 3 kan 1. Yang ditanyakan adalah A dikurangi B kuadrat. Berarti kalian harus mencari nilai dari A dan B-nya dulu. Dari persamaan B per A sama dengan 2 bisa didapat persamaan B, yaitu sama dengan 2A. Kemudian substitusikan ke persamaan A tambah B sama dengan 6, maka didapat A-nya sama dengan 2. Masukkan lagi ke persamaan B, yaitu jadi B-nya nilainya 4. Sehingga didapat, yaitu 2 dikurangi 4 kuadrat adalah 4. 18 diketahui X tidak sama dengan Y, maka 2X kuadrat tambah XY dikurangi 3Y kuadrat per X kuadrat dikurangi Y kuadrat adalah, nah 2X kuadrat tambah XY dikurangi 3Y kuadrat kita faktorkan menjadi X dikurangi Y kali 2X tambah 3Y. Kemudian X kuadrat kurangi Y kuadrat juga kita faktorkan menjadi X tambah Y kali X dikurangi Y. Nah, karena di situ ada X dikurangi Y per X kurangi Y, maka dicoret ya. Sehingga sisanya adalah 2X tambah 3Y per X tambah Y. 19X adalah berat total A kotak dengan berat masing-masing B. Maka X-nya sama dengan A kali B. Sedangkan Y adalah berat total B kotak dengan berat masing-masing A. Maka Y sama dengan B kali A. Yang ditanyakan adalah hubungan X dengan Y. Nah, karena persamaannya sama, maka hubungan X dengan Y yaitu sama dengan 20 diketahui X lebih dari 1, X kurang dari 10. Maka X itu adalah bilangan antara 2 sampai 9 ya. Y lebih dari 0. Kita ketahui bahwa X itu bilangannya lebih kecil dari Y, maka opsi yang sesuai adalah X dikurangi Y kurang dari 0. 21 diketahui 5P sama dengan 3X, 3Q sama dengan 2X. Yang ditanyakan adalah hubungan P dengan Q. Yang mempengaruhi nilai P dan Q adalah nilai X. Sedangkan di soal X-nya tidak dijelaskan apakah bilangan positif atau negatif. Maka akan banyak kemungkinan sehingga P dan Q tidak dapat ditentukan. Kalian bisa lihat pembuktian yang sudah kakak kerjakan ya. 22 diketahui X lebih dari Y dan Y kurang dari Z. X, Y, Z adalah bilangan positif. Maka opsi di bawah yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, nah ini kita cek satu-satu opsinya ya. Opsi A, X tambah Y kurang dari sama dengan Y kurang Z. Nah, kita lihat ya bahwa Y itu kan lebih kecil dari Z. Di situ Y dikurangi Z, bilangan kecil dikurangi bilangan yang lebih besar, maka hasilnya pasti negatif. Maka pernyataan A itu salah ya. Harusnya X tambah Y itu lebih dari Y kurang Z. Opsi C, X tambah Y lebih besar sama dengan Y dikurangi Z. Nah, X tambah Y memang lebih besar dari Y dikurangi Z, tapi tidak mungkin sama dengan, sehingga opsi C juga salah. Opsi D, X tambah Y lebih dari Y dikurangi Z. Ya, betul ya, karena X tambah Y pasti positif dan pasti lebih besar dari bilangan negatif, sehingga yang betul adalah yang D. 23 diketahui P per Q sama dengan negatif 1, R dikurangi P sama dengan 0. Nah, kita lihat di situ P per Q sama dengan negatif 1, maka P sama dengan negatif Q. R dikurangi P sama dengan 0, maka R sama dengan P. Karena R sama dengan P, maka R juga sama dengan negatif Q. Sehingga opsi yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah Q tambah R sama dengan 0.
24 diketahui X-Y sama dengan 5, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 7. Yang ditanyakan adalah hubungan X dan Y. Kalau kita lihat di opsi, di situ banyak menunjukkan X tambah Y dikuadratkan ya. Kita coba ubah persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat menjadi X tambah Y kuadrat dikurangi 2XY. Kenapa dikurangi 2XY? Kalian bisa lihat penjelasan yang sudah kakak tulis di pojok kanan. Karena X kuadrat tambah Y kuadrat itu tidak sama dengan X tambah Y dikuadratkan, sehingga harus dikurangi 2XY. Kemudian silakan disubstitusikan sehingga persamaannya menjadi X tambah Y kuadrat sama dengan 17. 25 suatu barisan geometri. Diketahui suku 10-nya adalah 1536, suku kelimanya sama dengan 48, yang ditanyakan adalah suku ke-7. Kita tahu ya bahwa suku ke-7 itu rumusnya adalah A kali R pangkat 6. Maka kalian harus cari rasionya dulu. Untuk mencari rasio yaitu U10 per U5 sama dengan AR pangkat 9 per AR pangkat 4. Nah, didapatlah 1536 per 48 sama dengan R pangkat 5 ya. 9 kurangi 4 yaitu 5. Maka R pangkat 5 sama dengan 32, sehingga R-nya sama dengan 2. Maka suku ke-7 sama dengan suku ke-5 kali R pangkat 2. Suku ke-5-nya adalah 48, kali R-nya yaitu 2 dikuadratkan, maka suku ke-7 adalah 48 kali 4 yaitu 192. 26. Suatu barisan aritmatika diketahui suku pertamanya sama dengan 25. Selisih antara suku ke-6 dengan suku kedua yaitu 60. Yang ditanyakan adalah suku ke-10. Kita cari dulu bedanya. Dari U6 dikurangi U2 sama dengan 60. Didapatlah 4B. 4B didapat dari A tambah 5B dikurangi A tambah B ya. Sehingga B-nya sama dengan 60 bagi 4 yaitu 15. Kita masukkan ke rumus suku 10 sama dengan A tambah 9B. Maka suku 10 adalah 25 tambah 9 kali 15 yaitu 160. 27, silakan kalian baca dulu soalnya ya. Di situ ada soal cerita, kakak ubah ke persamaan matematika. Kakak misalkan terigu itu dilambangkan dengan X, kemudian margarinnya dilambangkan dengan Y. Maka didapat persamaannya 2X tambah 3Y sama dengan 58.000, 4X tambah 7Y sama dengan 122.000. Yang ditanyakan adalah jika 3X tambah 5Y berapa harganya? Nah, ini kalian tidak usah cari satu-satu nilai X dan Y-nya ya, tinggal dijumlahkan aja. Dijumlahkan dapat 6X tambah 10Y sama dengan 180, kemudian kalian bagi 2, maka didapat hasilnya. 28 ditanyakan peluang munculnya mata dadu yang sama pada pelemparan 2 buah dadu. Nah, kita gunakan rumus PA sama dengan NA per NS. P itu berarti peluang munculnya mata dadu yang sama ya. NA-nya yaitu banyaknya ruang sampel mata dadu yang sama, ada 6, 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan seterusnya. Kemudian NS-nya adalah jumlah atau banyaknya seluruh ruang sampel. Karena ada 2 buah dadu, maka 6 kuadrat. Maka peluang munculnya mata dadu yang sama pada pelemparan 2 buah dadu yaitu 6 per 36 atau 1 per 6. 29, ini kalian tinggal hitung aja, tinggal jumlahkan. Konversikan dulu sebelumnya ke kilogram ya. Di situ 11 ton, berarti 1 ton itu kan 1000 kilo. 110 pon, 1 pon itu setengah kilo. Kuintal itu 100 kilo. Berarti tinggal dijumlahkan hasilnya 11.209 kg. Nomor 30, silakan kalian pahami dulu ya soalnya. Nah, di situ kakak misalkan tanah itu variabelnya X, bangunan itu variabelnya Y. Pada soal ditanyakan harga beli tanah atau harga beli X ya. Sebelum mencari harga beli X, kita cari dulu harga jual X-nya.
yaitu harga jual X didapat dari 720 juta dikurangi 390 juta, sama dengan 330 juta. Nah, 330 juta itu dihasilkan dari 110% dari harga beli X. 110% itu dari mana? Yaitu dari 100%-nya harga belinya, 10%-nya adalah keuntungannya. Sehingga didapat harga beli X sama dengan 100 kali 330 per 110. Jadi harga beli X adalah 300 juta. 31. Ditanyakan jumlah semua faktor prima yang habis membagi 60.060. Nah, kita cari dulu ya faktor prima dari 60.060 itu berapa aja. Kalian bisa gunakan pohon faktor untuk mencarinya. Didapatlah 2 kuadrat kali 3 kali 5 kali 7 kali 11 kali 13. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah nilai faktor prima. Maka 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 11 tambah 13 yaitu 41. 32 diketahui selisih umur Bondi dan Clarista adalah 25. Maka kakak tulis persamaannya B kurang C sama dengan 25. Dan jumlah umur mereka 5 tahun yang lalu adalah 33. Maka kakak tulis persamaannya B kurang 5 tambah C kurang 5 sama dengan 33. Yang ditanyakan adalah umur Bondi tahun depan atau B tambah 1. Kita cari B-nya ya, tapi sebelum mencari B, kita cari dulu persamaan C. Dari persamaan B dikurangi C sama dengan 25, maka didapat C-nya sama dengan B kurang 25. Kemudian persamaan B dikurangi 5, tambah C kurang 5 sama dengan 33. B ditambah C, C-nya substitusikan. Jadi B kurangi 25 dikurangi 10. Kurangi 10 dari negatif 5 tambah negatif 5 ya, sama dengan 33. Maka 2B sama dengan 33 ditambah 35. B-nya sama dengan 68 per 2, yaitu 34. Jadi umur Bondi tahun depan adalah 35. 33. Diketahui X kurang dari 14 dan X lebih dari 3. Jadi X ini bilangan antara 3 sampai 14 ya. Jelas X adalah bilangan positif. Dan Y adalah bilangan kurang dari 1, yaitu antara 0 atau negatif ya. Dan Z kurang dari 0. Jelas Z itu bilangan negatif. Dengan X, Y, Z adalah bilangan bulat. Ditanyakan nilai maksimal dari min X, Y, Z, yaitu, nah, kita ambil Y-nya sama dengan 0. Maka nilai dari min X, Y, Z adalah 0. Sedangkan kalau kita ambil Y-nya negatif, maka bilangan hasil dari min X, Y, Z-nya yaitu negatif. Jadi nilai maksimal dari negatif X, Y, Z adalah 0. Nomor 37, jika cuaca panas maka Gilbert tidak main di luar rumah. Kemarin Gilbert main di halaman rumah. Nah, premis 1 itu merupakan P, jika P maka Q. Premis keduanya adalah negasi Q ya, kebalikannya. Maka dapat disimpulkan adalah negasi P atau kemarin cuaca tidak panas. Ini merupakan modus Tholen. 38. Sebagian murid di sekolah standar adalah juara kelas. Aura adalah murid di sekolah standar. Nah, maka karena Aura murid sekolah standar, kemungkinan Aura juara kelas. Semua orang menyukai vitamin. Vitamin selalu dikonsumsi olahragawan. Nah, premis tersebut ekuivalen dengan jika olahragawan maka konsumsi vitamin. Jika P maka Q ya. Kemudian premis keduanya, Bernard mengkonsumsi vitamin. Nah, ini tidak dapat ditarik kesimpulan karena Bernard belum tentu olahragawan. Untuk nomor 39, silakan kalian pahami dulu soalnya ya. Yang ditanyakannya adalah, dari keterangan di atas, maka pemuda yang lebih gemuk dan juga lebih pendek daripada Furla adalah, nah, kakak gambarkan dulu clue yang sudah dijelaskan di soal ya. Di situ Agul atau A lebih gemuk daripada F dan lebih tinggi daripada D. Itu artinya A lebih dari F dan A lebih dari D. B lebih kurus daripada E dan lebih pendek daripada F. Atau E lebih dari B dan F lebih dari B.
C lebih gemuk daripada A dan lebih pendek daripada B. Atau C lebih dari A dan B lebih dari C. D lebih kurus daripada F dan lebih tinggi daripada B. Atau F lebih dari B dan D lebih dari B. L lebih kurus daripada D dan lebih tinggi daripada A. Atau bisa ditulis D lebih dari E dan E lebih dari A. F lebih gemuk daripada D dan lebih pendek daripada A. Atau bisa ditulis F lebih dari D dan A lebih dari F. Maka susunannya sebagai berikut ya. Yang ditanyakan adalah pemuda yang lebih gemuk dan juga lebih pendek daripada F. Kita lihat di berat badan itu ada C dengan A. Dan di tinggi badan yang lebih pendek dari F itu ada D, B, C. Maka yang lebih gemuk dari F dan lebih pendek dari F yaitu adalah si C. Nomor 41, silakan kalian baca soalnya. Di situ ada Adi atau A, B, C, D, E, dan F berbaris dari depan ke belakang secara berurutan. Kakak sebutkan ya clue-nya. A berada di depan D dan hanya dipisahkan oleh dua orang lainnya. C hanya dapat berada di barisan keempat atau barisan paling belakang. B berada di depan C dan B dan E hanya dipisahkan 4 orang lainnya. Orang yang mungkin berada di belakang C adalah, kita cek satu-satu opsinya. Opsi A yang paling memungkinkan ya. Yang B yaitu Adi tidak mungkin karena belakang A ada D. Opsi C juga sama, E dan C tidak mungkin, jelas ya. Opsi D, di situ ada A dan tidak mungkin ya, A berada di belakang C. Opsi E juga ada B yang tidak mungkin berada di belakang C. Jadi yang lebih tepat adalah yang A yaitu Derry atau D. Sekian penjelasan dari kakak. Untuk soal-soal yang belum dibahas di sini, di video ini, silahkan kalian simak di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Semangat belajar dan terus berlatih. Salam Stanners.